Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Akhir-akhir ini, Qi Wuyao telah melakukan segala yang dia bisa untuk mengetahui dengan tepat artefak spasial apa yang disebutkan dalam ingatan Mo Beichen. Kedutan dan rasa sakit yang tiba-tiba pada jiwa iblis nirwana hanya memperdalam keyakinannya bahwa itu adalah keberadaan yang kuat dan luar biasa bahkan bagi seorang kaisar iblis. Tidak hanya itu mungkin menjadi bukti kalau itu ada hubungannya dengan iblis kuno. Sayangnya, dia tidak bisa menemukan jawaban yang paling akurat sebelum Yun Ce berkelana ke abyss. Dia hanya bisa menasihatinya untuk berhati-hati. Bagus. Qi Wuyao mengangguk kecil pada Yun Ce setelah dia mengucapkan kata-katanya. Kemudian, dia menyuarakan hal terakhir yang harus dia janjikan padanya, apapun yang terjadi. Ketiga, dia mengangkat tangannya dan meraih pergelangan tangan Yun Ce. Sambil menatap matanya, dia perlahan menekankan jarinya ke dahinya dan berkata, "Saya ingin Anda membaca kenangan hidup saya dari awal hingga akhir, saya ingin Anda mempelajari segalanya." Pupil mata Yun Ce berkontraksi hingga membentuk titik sulaman saat dia segera menarik diri. Dia menjawab tanpa ragu sedikit pun, "Tidak. Sama sekali tidak. Sifat manusia adalah hal yang kompleks, selalu berubah, dan tidak dapat diprediksi. Bahkan manusia terhebat, paling mulia, dan hidup bersih pun tidak bisa menghindari sisi gelap dalam jiwanya, dan sisi gelap itu biasanya tersembunyi di sudut tergelap ingatan seseorang. Hanya sedikit orang yang rela berbagi sisi gelapnya bahkan dengan pasangan yang paling mereka percayai. Seluruh kenangan mereka, mustahil." Qi Wuyao menangkap pergelangan tangan Yun Ce lagi. Reaksinya sama sekali tidak mengejutkannya. Dengan mata setenang ruang yang sunyi abadi, dia berkata, "Aku tidak berbicara dengan Yun Ce ketika aku menyuruhmu berjanji padaku 3 hal. Saya sedang berbicara dengan Kaisar Yun, bukan? Kaisar Yun yang saat ini menanggung nasib seluruh alam semesta di belakangnya. Lupakan kaisar alam semesta, bahkan orang sekuler pun harus mengabaikan perasaan pribadinya ketika membuat keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, bukan?" Yun Ce membeku. Kali ini, dia tidak bisa menarik diri. Qi Wuyao melanjutkan, "Pertumbuhan bukanlah sesuatu yang dapat Anda capai dalam waktu singkat. Zhou Suzi, Nan Wansheng, Qi Tianli, dan lainnya telah hidup selama puluhan atau bahkan ratusan ribu tahun sebagai kaisar dewa yang sangat berkuasa, namun bahkan mereka pun tidak bisa menghindari sikap picik dan cacat dalam beberapa hal. Sedangkan bagi Anda adalah kaisar primal chaos, dan Anda telah mengalami lebih banyak kekacauan dalam hidup singkat Anda daripada yang pernah dialami oleh kaisar dewa dalam ratusan ribu, tetapi pada akhirnya, usia Anda masih kurang dari 40 tahun. Lebih buruk lagi, lawanmu adalah abyss, tempat yang jauh lebih berbahaya daripada apapun yang ditawarkan alam semesta kita. Dan Anda harus menghadapinya sendirian. Untuk mempersiapkanmu menghadapi bahaya ini, aku, Permaisuri Primal Chaos, berkewajiban untuk mempercepat pertumbuhanmu dalam waktu sesingkat mungkin meskipun itu berarti menggunakan metode yang paling ekstrim." Suara Qi Wuyao tiba-tiba menjadi lebih lembut. "Semua orang di wilayah ilahi utara tahu bahwa saya berasal dari keluarga sederhana. Aku dilahirkan di tempat yang paling rendah di mana bahkan binatang buas yang sangat gelap sekalipun akan menolak untuk mengunjunginya. Namun, saya akhirnya mampu naik ke puncak dan menjadi salah satu dari 3 kekuatan tertinggi di wilayah ilahi utara. Hari ini, aku bahkan adalah permaisuri alam dewa. Secara harfiah tidak ada wanita di alam semesta yang kedudukannya lebih tinggi dari saya.
Qi Wuyao berhenti menatap mata Yun Ce dan menunduk. Sama saja, tidak ada wanita yang pengalaman hidupnya sebanding dengan saya. Saya telah mengalami kesulitan, bahaya, dan jalan buntu yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup saya. Saya telah dipaksa untuk memilih antara pilihan yang buruk dan pilihan yang lebih buruk lagi dan lagi. Saya harus melukai diri sendiri dan orang-orang yang saya hargai untuk mencapai tujuan saya lagi, dan akhirnya, saya telah melakukan hal-hal yang tidak pernah dapat Anda bayangkan terhadap manusia dan alam hingga mencapai sejauh ini. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Qi Wuyao melanjutkan, sebagian besar metodeku kejam, dan sangat kotor sehingga kamu bahkan tidak akan membayangkan hal itu mungkin terjadi sampai kamu menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Hal ini terutama berlaku bagi orang yang menghargai emosi lebih dari apapun di dunia seperti Anda. Saya adalah antitesis Anda, ahli manipulasi emosional. Para dermawan yang menyelamatkan hidupku, dan para guru yang telah mengajariku semua yang aku tahu, saya tidak segan-segan menginjak-injak mereka jika itu berarti mengangkat diri saya ke posisi yang lebih tinggi. Yun Ce terdiam. Ratu Iblis semakin menunduk dan berkata dengan suara kecil, "Aku sadar kalau kamu mungkin membenciku setelah kamu mengumpulkan ingatanku, tapi meski begitu, aku harus. Aku tidak akan melakukannya." Yun Ce memotongnya dengan gelengan kepala yang tegas. "Kamu adalah permaisuri alam semesta dan yang lebih penting, Qi Wuyaoku. Anda dan saya sudah lama tidak dapat dipisahkan, dan saya memandang Anda sebagai bagian dari hidup saya. Mengingat hal itu, bagaimana mungkin aku bisa membenci sebagian dari diriku?" Qi Wuyao mengangkat kepalanya dan tersenyum kecil. "Kalau begitu, kamu punya lebih sedikit alasan untuk menolak ini." Saat dia mengatakan ini, dia memutar pergelangan tangannya dan menempelkan telapak tangan Yun Ce ke dahinya. Selanjutnya, mata iblisnya mulai bersinar dengan cahaya jiwa hitam dengan kemurnian dan kedalaman yang tak dapat dipahami. Yun Ce tanpa sadar ingin menolak kekuatan mengganggu itu, tapi dia segera mengendalikan dorongan hatinya dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia menutup matanya, menguatkan hatinya, dan membiarkan kesadarannya ditarik ke dalam lautan jiwa Qi Wuyao yang sepenuhnya tidak terjaga. Maka seluruh pengalaman hidup Qi Wuyao menghantam dunianya seperti lautan. Dikatakannya, pertumbuhan tidak bisa dicapai dalam waktu singkat. Dia mungkin telah menjadi kaisar alam semesta, pengalaman hidupnya sangat dangkal bahkan dibandingkan dengan manusia sekuler. Itu juga sebabnya dia mendelegasikan sebagian besar kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawabnya kepada Qi Wuyao. Tapi di alam semesta lain, dia tidak punya siapa-siapa untuk bersandar atau membimbing tindakannya. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapi abis seperti ini? Itulah mengapa Qi Wuyao memilih metode ini. Itu adalah satu-satunya cara yang terpikir olehnya untuk mengembangkan pengalaman hidupnya melalui kekuatan paling brutal. Dia tidak tahu seberapa efektif metode ini. Itu mungkin bukan pertumbuhan yang sebenarnya, tapi setidaknya dia akan memiliki pengalaman hidup sebagai referensi ketika dia dihadapkan pada situasi dan keadaan yang berbeda. Misalnya, dia akan belajar kapan harus berpura-pura lemah, kapan harus menguatkan hatinya dan bersikap kejam, kapan harus licik, kapan harus jujur, kapan harus melanjutkan, kapan harus mundur, kapan harus memanfaatkan teman yang baru saja dia lalui, dan kurus sedetik yang lalu sebagai pelindung dagingnya dan banyak lagi. Sayangnya, kualitas terbaiknya kemampuannya untuk mengintip ke dalam hati seseorang dan memanipulasinya seperti biola,
adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat ditransfer dengan cara ini, terutama mengingat betapa sedikitnya waktu yang mereka miliki. Dia akan puas jika Yunce bisa menguasai 1% saja. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, tapi bagi Yunce, rasanya seperti seumur hidup. Ketika dia akhirnya membuka matanya sekali lagi, dia menatap kosong ke arah Ciwu Yao tanpa menggerakkan satu otot pun. Dia begitu linglung hingga dia bahkan lupa melepaskan tangannya dari dahinya. Seorang sejarawan bisa menuliskan catatan sejarah yang paling akurat, komprehensif, dan teliti tentang seseorang di seluruh Primal Chaos, dan itu tetap tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman pribadinya. Ciwu Yao tidak melebih-lebihkan ketika dia mengatakan bahwa dia memulai dari titik terendah. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan bagaimana dia melepaskan dirinya dari tempat paling gelap di wilayah Ilahi Utara, dan menjadi Ratu Iblis di wilayah Ilahi Utara, dan kemudian dunia. Tapi yang paling mengejutkan Yunce bukanlah keadaannya yang mustahil, tapi serangkaian trik dan skema yang sepertinya tak ada habisnya. Sepertinya dia adalah sekumpulan sulur hitam pekat yang tanpa suara menjerat setiap orang yang pernah dia temui. Mereka kemudian menari mengikuti iramanya tanpa pernah menyadarinya. Sama sekali tidak ada seorang pun yang berhasil lolos dari intriknya. Dia juga menyadari bahwa, jika Ciwu Yao tidak memilih untuk menjadi Ratu Iblisnya, melainkan dalang di balik dalangnya, maka tidak ada jika dia adalah Ratu Iblisnya, dan begitulah. Kamu menghabiskan waktu kurang lebih seperti yang kuharapkan untuk mengumpulkan ingatanku. Ciwu Yao perlahan membuka matanya dan menatap Yunce yang kebingungan. Anda harus menghabiskan beberapa hari ke depan untuk mencerna segala sesuatu yang mungkin berguna bagi Anda. Saya akan memberitahu semua orang untuk tidak mengganggu Anda selama ini. Begitu dia mengatakan ini, dia membuang muka dan bersiap untuk pergi. Suaranya tenang, tapi dia benar-benar ketakutan lebih dari yang dia perkirakan sebelumnya. Itu adalah tahun-tahun di mana dia melakukan hal-hal yang akan memperluas imajinasi orang normal tanpa batas untuk mencapai tujuannya. Dia pasti sangat takut untuk menunjukkan sedikit pun kenangannya kepada pria yang berada di ranjang kematiannya, apalagi pria yang dia cintai dalam hidupnya. Faktanya, dia telah mempersiapkan mental dirinya untuk dibenci dan ditinggalkan oleh Yunce ketika dia sampai pada kesimpulan ini, atau begitulah yang dia yakini. Ketika saatnya tiba, dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak siap. Dia mengaku ingin memberi Yunce waktu untuk mencerna ingatannya tanpa diganggu, namun kenyataannya dia hanya panik dan berusaha melarikan diri. Pada saat ini, Ciwu Yao bukan lagi Ratu Iblis dari wilayah Ilahi Utara yang tak tergoyahkan. Faktanya, dia sudah lama sekali tidak terkalahkan. Untungnya baginya, dia baru mengambil satu langkah ketika sebuah lengan lembut memeluknya dengan hangat. Sambil memeluknya dengan lembut dari belakang, Yunce berbisik, "Aku tahu kau dan aku sudah lama tidak perlu berterima kasih, tapi apa yang telah kau berikan padaku, aku yakin itu akan menjadi dukungan terbesarku di Abyss." Mata Ciwu Yao menjadi berkabut. Sudut bibirnya terangkat hampir tak terlihat. Hanya itu yang perlu dia dengar. Setelah meninggalkan Yunce untuk mencerna ingatannya, Ciwu Yao berjalan keluar istana dan menyambut hembusan angin dingin. Tatapannya menjadi tidak fokus untuk sesaat. Tidak semua orang bisa menyampaikan kenangan seumur hidup mereka kepada orang lain. Tentu saja hal itu juga sangat tidak menyenangkan bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sepanjang proses tersebut, lautan jiwanya telah meregang dan bergejolak seperti sepotong kain yang dicuci kasar di atas papan cuci. Butuh waktu lama sebelum kembali normal. Terlepas dari apa yang dia katakan,
dia belum benar-benar berbagi semua kenangannya dengan Yunche. Misalnya saja, dia tidak menceritakan kepadanya kenangan tentang anak yang belum lahir yang meninggal bahkan sebelum mereka melihat terang hari, anak yang menghilang bersama Sensi bernama Yunxi. Ruang di sebelah Ciwu Yao beriak sebelum sosok luar biasa muncul. Dia bertanya, "Tuan, wajah Anda, apakah terjadi sesuatu?" Hua Jin telah menemani Ciwu Yao selama bertahun-tahun. Dia tahu bahwa satu-satunya hal yang dapat membengkokkan wajah tuannya adalah sesuatu yang bahkan di luar kemampuannya untuk membayangkan. Itu juga sebabnya dia tampak menanyakan tentang kesejahteraannya. Ciwu Yao menggelengkan kepalanya dan tersenyum meyakinkan pada petugas. "Saya baik-baik saja. Aku seperti ini karena lautan jiwaku sedang kacau. Bukan Tiba-tiba, wajah Ciwu Yao mengerut kesakitan saat dia terhuyung berdiri. "Master!" Hua Jin menjadi pucat saat dia bergegas maju untuk mendukungnya. Wajah Ciwu Yao benar-benar tidak berdarah saat ini. Itu karena lautan jiwanya terasa sakit seperti sejuta jarum menusuknya berulang kali. Saat dia sedang berjuang untuk menahan rasa sakitnya ketika dia tiba-tiba mendengar lolongan kuno. Jika kita tidak kehilangan Nether Mirror dan Devil Orb, hasilnya tidak akan seperti ini. Hal ini tidak akan terjadi seperti ini. Tidak akan terjadi seperti ini. Raungan itu terdengar sangat tidak jelas dan jauh, namun tidak dapat disangkal kekuatan tak terbatas di baliknya, keputusasaan, dan kesedihan. Ciwu Yao tiba-tiba mendongak dan menegakkan dirinya. Kemudian, dia memerintahkan, "Hua Jin, beritahu alam kilin untuk membuka formasi dimensi mendalam ke alam Dewa Naga sekarang. Aku membutuhkan catatan kuno Dewa Naga." Ketakutan dan ketidakpastian saat ini sedang melanda seluruh alam dewa. Penghapusan Mobile Chain yang berbiaya tinggi sama sekali tidak menyegarkan atau membawa kedamaian dalam pikiran siapapun. Kata abis khususnya menjangkau setiap sudut alam dewa dan menyebabkan kepanikan besar seperti wabah yang tak terhentikan. Segalanya menjadi semakin buruk setiap hari. Seolah-olah itu belum cukup buruk, cahaya surgawi dari alam dewa juga meredup. Awan gelap jauh lebih sering menggantung di langit dibandingkan sebelumnya, dan suara gemuruh guntur menjadi konstan di latar belakang. Hukum surgawi yang bertanggung jawab menjaga ketertiban primal chaos sendiri gemetar ketakutan seolah putus asa atas nasib alam semesta yang akan datang. Kota Kaisar Yun belum mengumumkan apapun selain kebangkitan Kaisar Yun dan pencurian jiwa Qi Tianli setelah Kaisar Naga Biru memohon belas kasihan atas namanya. Dunia bintang mencoba memikirkan cara untuk melawan jurang neraka, namun masing-masing dari mereka sampai pada kesimpulan bahwa situasinya sama sekali tidak ada harapan. Lagi pula, seorang pionir atau lebih jelasnya, pion yang dikirim ke alam semesta untuk mengeluarkan kekuatan mereka, saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh alam dewa di bawah sepatunya. Bahkan kematiannya bukanlah hasil gabungan kekuatan alam dewa, namun berbagai kekuatan keyakinan dan keajaiban yang terjadi bersamaan untuk menciptakan keajaiban sejati. Tidak hanya itu adalah keajaiban yang tidak akan pernah terjadi lagi. Untuk mengalahkan jurang maut, itu hanya Blue Pole Star, Illusory Demon Realm, kediaman keluarga Yun. Yunche sedang berlutut di lantai dan menyajikan teh untuk Xiao Lai, Mu Feiyan, Yun Qinghong dan Mu Yurong. Kakek Xiao, kakek Mu, ibu, ayah Yunche menyapa keluarganya dengan kepala terangkat tinggi dan mata tertunduk. Tidak ada kehadiran menakjubkan yang mendominasi seluruh alam dewa, hanya rasa malu mendalam yang sepertinya datang dari jiwanya. Saya telah bekerja sepanjang hidup untuk mendapatkan kedamaian dan keharmonisan bagi kami, dan saya pikir akhirnya berhasil. Sayangnya,
Aku harus pergi sekali lagi dan membuat kalian khawatir sebelum aku bisa membalas budiku sedikit pun. Saya tidak berbakti. CR, Mu Yurong menggelengkan kepalanya ringan. Dia telah berusaha untuk tetap tenang dan tersenyum selama ini sehingga dia tidak akan membebani Yun Ce dengan kekhawatiran dan kekhawatirannya, tapi kata-katanya langsung memenuhi matanya dengan air mata dan hampir menyebabkan dia menangis terseduh-seduh. Yun Qinghong dengan lembut memegangi kepalanya sambil menunggu Yun Ce selesai menyajikan tehnya. Kemudian, dia menghampiri putranya dan berkata sambil tersenyum, "Bangkitlah, CR." Dia mengangkat Yun Ce berdiri dan menghujaninya dengan tatapan hangat. Apa yang akan Anda lakukan adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun di masa lalu, dan tidak akan pernah dilakukan lagi oleh siapapun di masa depan. Anda akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Dia melihat ke kejauhan sebelum melanjutkan, sejak Anda memutuskan untuk memulai perjalanan ini, kami dipenuhi dengan kemuliaan yang cukup untuk bertahan selama berabad-abad yang akan datang. Xiao Ying, yang telah meninggal sebelum waktunya untuk menyelamatkanmu, dan kakekmu, yang menyerahkan nyawanya sendiri untuk melindungi nyawamu, aku yakin mereka juga tidak memiliki penyesalan di pihak lain. Itu benar. Mu Feiyan mengangguk kuat dan menepuk bahu Yun Ce. CR, kaulah yang akan mengalami kesulitan untuk membuat kemajuan setelah kamu pergi ke abyss. Di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kita khawatirkan. Itulah sebabnya satu-satunya hal yang perlu Anda khawatirkan adalah keselamatan Anda sendiri. Senyuman lembut perlahan menyebar di wajah Xiao Lai. Anda bukanlah orang yang paling tepat waktu di dunia, namun Anda tidak pernah gagal untuk pulang ke rumah kami. Saya yakin Anda akan pulang dengan selamat. Tentu saja, Yun Ce mengangguk sambil tersenyum juga. Tidak peduli seberapa jauh atau tinggi seorang musafir pergi, rumahnya akan selalu menjadi tempatnya. Kamu harus pulang dengan selamat, oke kakak? Xiao Yun maju selangkah sambil mengepalkan tinjunya begitu erat hingga sedikit gemetar. Saya akan melakukan segala daya saya untuk merawat kakek, ayah, dan ibu dengan baik, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Pikiran bahwa kamu mungkin akan mengacau tidak pernah terlintas dalam pikiranku, jawab Yun Ce sambil tersenyum. Siapa tahu, Yongan mungkin sudah menikah saat aku pulang. Xiao Yongan menyatakan dengan serius, kamu penyelamat hidupku, Paman Yun. Akan menjadi penyesalan dalam hidupku jika pernikahanku tidak disaksikan olehmu. Itu sebabnya ayah, ibu, Yongning dan aku tidak akan menikah sampai kalian pulang. Haha, kata yang bagus. Yun Ce tertawa. Aku akan berusaha untuk pulang lebih cepat, hanya untuk menenangkanmu, Yongning, ibu dan ayah secepat mungkin. Omong-omong, Yun Ce tiba-tiba mengubah nadanya, kamu harus segera menemukan istri yang cantik, Paman. Saya tidak ingin pulang ke rumah dan mengetahui bahwa kakekmu masih mengamuk dengan status pernikahan Anda. Mulutnya berkedut, Mu Yubai memutar matanya dan bergumam lemah, diam. Kamu seharusnya lebih memikirkan dirimu sendiri daripada kehidupan cintaku. Perpisahan tidak pernah mudah, dan khususnya perpisahan ini lebih mengerikan daripada perpisahan lainnya. Pasti ada orang yang menjadi penjahatnya, jadi Ciwu Yao melangkah maju dan berkata, sudah waktunya. Mu Yurou tampak bergidik saat bangun tidur, tapi dia akhirnya melepaskan cengkeraman mautnya di pergelangan tangan Yun Ce sampai jari-jarinya terlepas sepenuhnya dari lengan baju Yun Ce. Pergilah, anakku, Mu Yurou berbisik. Di mata kebanyakan orang, dia adalah kaisar primal chaos yang tak tertandingi dan satu-satunya harapan alam semesta mereka, tapi di matanya, dia hanyalah seorang musafir yang akan memasuki sudut paling berbahaya di dunia.
Tidak disarankan untuk ragu-ragu setelah mengambil keputusan dalam keadaan apapun. Pergilah, dan jangan melihat ke belakang. Feng Xianer mendukungnya dengan lembut di sampingnya. Meski sudah berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Tidak ada yang mengatakan apapun setelah itu. Mereka hanya menatapnya dengan mata teguh. Chang Yue, Xiao Lingqi, Chu Yue-chan, Feng Shuer, Su Linger, Huan Kai, Mu Suanyin, Cai Zi, Qianye Yinger dan Yun Wuxin, Yun Ce perlahan melihat ke arah mereka masing-masing seolah ingin mengukirnya selamanya ke dalam hatinya. Dia belum mengumumkan secara terbuka kepergiannya ke Abyss. Itu hanya akan membuat alam dewa semakin tidak stabil. Dia bahkan belum memberi tahu wilayah ilahi utara tentang hal itu. Jika dia melakukannya, jutaan orang akan mengantarnya pergi hari ini. Yun Ce berbalik dan memberi mereka lambaian kecil. Dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi dia akhirnya memilih untuk tetap diam dan perlahan melayang ke udara. Dia bertanya-tanya kapan dia akan melihat kampung halamannya lagi. Ayah. Pada akhirnya, Yun Wuxin tidak bisa tinggal diam. Kata-katanya menyentuh punggungnya seperti angin sepoi-sepoi. Ingat apa yang kamu janjikan padaku, katanya dengan air mata berlinang. Jika kamu melanggarnya lagi, aku pasti tidak akan memaafkanmu lain kali. Oke, jawab Yun Ce dengan suara tenang dan tegas. Dia tidak melihat ke belakang. Angin bertiup. Punggungnya bergerak semakin jauh hingga dia mencapai ujung cakrawala di tengah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Siluet hitam menyusulnya dalam sekejap. Izinkan aku mengirimmu. Tidak mungkin untuk mengatakan apa yang mungkin terjadi setelah dia memasuki Abyss. Itu sebabnya Yun Ce berencana melakukan perjalanan sendirian. Dia tidak ingin terjebak oleh keterikatannya ketika dia turun ke jurang maut. Namun ketika dia bertemu dengan mata Ciwu Yao yang gelap dan penuh perasaan, dia menelan penolakannya dan bertanya, kamu benar-benar telah memasukkan semua yang ingin kamu ajarkan padaku ke dalam otakku. Apa lagi yang ingin kamu katakan padaku? Saya telah menemukan sesuatu, ya. Itu mungkin berlebihan. Saya punya beberapa teori baru yang perlu saya bagikan kepada Anda, jawab Ciwu Yao. Apakah ini tentang Abyss? Yun Ce segera berubah menjadi serius. Apakah kamu berhasil mengungkap lebih banyak pengetahuan dan kenangan dari kapal keruk jiwa Mo Bei Chen? Tidak, ini tidak ada hubungannya dengan Mo Bei Chen. Ciwu Yao melanjutkan dengan menanyakan sesuatu yang tampaknya sama sekali tidak ada hubungannya dengan usaha mereka saat ini. Pernahkah kamu berpikir bahwa perang kuno antara para dewa dan iblis terasa tidak menyenangkan bagimu? Yun Ce tertangkap basah. Apa maksudmu sebenarnya? Ciwu Yao menjawab, awal, proses, dan akhir. Berkat jiwa gagak emas, jiwa ilahi Phoenix S, dan penjelasan Jie Yuan, pemahaman Yun Ce tentang perang kuno dan kenangan kuno tertentu jauh melebihi kebanyakan orang baik dari segi kedalaman maupun luasnya. Itu pasti ada hubungannya dengan Abyss jika Ciwu Yao memilih sekarang untuk mengungkitnya. Yun Ce merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Berikan saja padaku secara langsung. Mereka tidak berhenti hanya karena sedang mengobrol. Mereka terbang dengan cepat menuju God Realm of Absolute Beginning. Ketika dewa leluhur memisahkan primal chaos ke dalam dunia keberadaan dan kepunahan, dia memastikan bahwa ada semacam keseimbangan di antara keduanya. Sama halnya, dua ras yang diciptakan untuk menguasai dunia kepunahan, ras dewa dan ras iblis juga ada dalam keseimbangan. Nada bicara Ciwu Yao rendah dan musikal, seolah-olah dia membawa pikirannya ke masa lalu. Karena ada keseimbangan di antara keduanya,
masuk akal jika ras dewa dan ras iblis memiliki kesamaan dalam hal kekuatan, bukan? Bahkan jika kesenjangan muncul saat setiap ras meningkatkan kekuatannya masing-masing, titik awalnya kira-kira sama. Kekuatan mereka secara keseluruhan seharusnya tidak berbeda terlalu jauh. Ras dewa dan ras iblis tidak menyukai satu sama lain sejak zaman kuno. Hal ini terutama berlaku bagi kaisar ilahi yang menghukum surga. Dia sangat membenci ras iblis sehingga tidak ada yang lebih dia inginkan selain memusnahkan mereka dari dunia itu sendiri. Meski begitu, kedua ras telah mempertahankan masa damai yang lama sebelum perang. Artinya kedua ras sangat menyadari bahwa kekuatan mereka kurang lebih sama, dan bahwa perang hanya akan berakhir dengan korban jiwa dan kerusakan besar bagi kedua belah pihak. Petik 2. Alis Yunce tiba-tiba terangkat. Itu karena dia akhirnya menyadari apa maksud Qiwu Yao. Jika ras dewa dan ras iblis memiliki kekuatan yang serupa, jika keseimbangan kekuatannya kurang lebih seimbang, lalu mengapa ras iblis menderita kekalahan yang begitu mengerikan selama perang? Itu juga bukan hanya kekalahan kecil. Mereka dikalahkan begitu keras oleh ras dewa sehingga mereka harus melakukan hal yang tidak terpikirkan. Qiwu Yao melanjutkan, kemudian, Kaisar Iblis Pemalu Surga, Jie Yuan ditipu oleh Kaisar Ilahi Penghukum Surga, Moe dan diusir dari Primal Chaos, menyebabkan ras iblis kehilangan Kaisar Iblis. Tidak lama setelah itu, Dewa Pencipta Elemen bertemu Moe dalam bentrokan para raksasa. Di akhir pertempuran, dia tiba-tiba mengubah gelarnya menjadi dewa jahat dan mengasingkan diri. Kemudian, Moe meninggal lebih awal dari yang diperkirakan karena dia terlalu sering menggunakan pedang leluhur penghukum surga. Dengan ini, 2 dari 4 dewa pencipta hilang begitu saja. Salah satu dari mereka telah meninggal, dan yang lainnya telah mengasingkan diri dari dunia, hanya menyisakan Dewi Pencipta Kehidupan, Lisu dan Dewa Ketertiban Penciptaan, Sike. Meskipun kehilangan Kaisar Iblis Pemalu Surga, ras iblis masih memiliki Kaisar Iblis Kegelapan asli, Kaisar Iblis Nirwana, dan 9 Kaisar Iblis-Iblis. Setelah Moe meninggal dan Dewa Jahat mengasingkan diri, ras iblis melancarkan serangan mendadak. 9 Kaisar Iblis-Iblis menembus berbagai dimensi untuk turun ke Istana Kehidupan Ilahi dan membunuh Dewa Pencipta Kehidupan, Lisu dengan 9 racun iblis. Dengan kata lain, setelah kedua ras berperang total satu sama lain, ras iblis masih memiliki 3 kaisar iblis yang tersisa, dan ras dewa hanyalah Dewa Ketertiban Pencipta, Sike. Hampir mustahil untuk mengatasi kesenjangan antar dunia. Mengingat seberapa besar kesenjangan kekuatan di level tertinggi, ras iblis seharusnya bisa memusnahkan ras dewa dengan mudah. Namun, kita berdua tahu bahwa itu berakhir dengan kekalahan mengerikan dari ras iblis dan terbukanya segel roda kesengsaraan segudang bayi jahat, yang mencapai puncaknya pada akhir era para dewa dan iblis. Keterkejutan melanda Yunce lagi saat dia mengingat catatan kuno yang telah dia pelajari saat dia berada di alam Dewa Naga. Pada saat itu, yang terpikir olehnya hanyalah masa lalu kuno yang tak terbayangkan sekaligus menakutkan. Tapi sekarang Qiwu Yao mengangkat topik ini dari sudut pandang baru yang disebut keseimbangan. Dia menyadari bahwa topik itu penuh dengan kontradiksi dan inkonsistensi. Qiwu Yao berbalik ke arahnya. Kamu telah membaca catatan kuno Dewa Naga. Apakah kamu masih ingat apa yang menyebabkan kekalahan cepat dan menentukan dari ras iblis? Yunce segera menjawab, sementara kedua ras saling berperang satu sama lain, Dewa Ketertiban Penciptaan, Sike menggunakan dirinya sebagai umpan untuk menjebak Kaisar Iblis Kegelapan asli, Kaisar Iblis 9 Iblis, dan Kaisar Iblis Nirwana di surga abadi tingkat 1000 alam atau mutiara surga abadi.
Di alam 1000 tingkat surga abadi, waktu berlalu 1000 kali lebih lambat dari biasanya. Tidak hanya itu, hal ini juga berlangsung hingga bayi jahat menguasai mutiara racun langit dan melancarkan kesengsaraan segudang pada seluruh primal chaos. Ketiga kaisar iblis akan benar-benar menghancurkan dewa ketertiban penciptaan jika mereka bertarung satu sama lain dalam pertarungan normal, namun karena mereka terjebak di alam 1000 tingkat surga abadi sepanjang waktu, keunggulan ras iblis yang luar biasa sepenuhnya hilang. Terlebih lagi, ratusan dewa iblis dan Jie Yuan sendiri telah diusir dari primal chaos sebelumnya. Akibatnya, kekuatan tempur tertinggi mereka sebagian besar lebih rendah dibandingkan ras dewa tanpa kaisar iblis mereka. Alhasil, mereka terus kalah telak. Pada saat tiga kaisar iblis akhirnya melarikan diri, kesengsaraan segudang telah mengubur seluruh alam semesta dalam jurang kematian yang tak terhindarkan. Itu benar, Qi Wuyao mengangguk pelan, dan disinilah letak kontradiksi yang lebih besar.